Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke bagian kedua ya. Bagian kedua dari masih tentang operasi bilangan. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan tentang konsep penalaran atau pengajaran dalam sisi pembilang ya. Membilang, lalu ada menjumlah, mengurang, mengali, sama membagi dengan konsep pembelajaran yang realistik diawali dengan sistem yang induktif. Kali ini akan saya jelaskan konsep lanjutannya tentang operasi pada bilangan bulat ya. Karena nanti di awal memang sebelum diajarkan mengenai konsep lanjut dari operasi hitung campuran, awalnya pasti sudah diajarkan dulu mengenai bilangan bulat. Seperti yang saya katakan tadi juga di awal di video sebelumnya, bahwasannya bilangan bulat itu dimunculkan dari konsep pengurangan. Jadi setelah ada pengurangan, siswa mampu memahami bagaimana meminjam, berhutang dulu, sehingga nanti muncul konsep bilangan minus. Dari munculnya konsep bilangan minus inilah nanti siswa diajarkan tentang bilangan bulat adalah ada bilangan minus, ada 0, ada 1, 2, 3, 4, sampai tak hingga. Jadi konsep mengenai definisi ini harus diajarkan ke siswa dulu dengan menggunakan pendekatan pengurangan. Jadi urutannya jelas ya. Jangan menjelaskan bilangan bulat sebelum siswa diajarkan pengurangan. Pengurangan dulu baru bilangan bulat. Urutannya seperti tadi. Jadi siswa belajar mengenai membilang, menjumlah, mengurang, lalu mengurang yang tidak cukup pengurangannya sehingga muncul konsep minus. Sehingga setelah muncul konsep minus nanti akan muncul konsep bilangan bulat. Setelah itu operasi hitung campuran itu bilangan bulat. Setelah itu nanti dilakukan pembelajaran mengenai operasi hitung bilangan bulat yang campuran, di mana operasi ini nanti contoh dasarnya seperti ini ya, 7 plus 8 kali 5 bagi 10 gitu ya. Jadi aturan dasarnya itu adalah perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan juga pengurangan. Walaupun konsep ini tidak akan terus dipakai. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya nanti semua akan dikalahkan oleh tanda kurung. Jadi pahamkan ke siswa bahwasannya ketika suatu pembelajaran itu kok memuat operasi hitung campuran, contohnya di sini ada penjumlahan, perkalian, pembagian, maka yang harus dikerjakan adalah yang kuat terlebih dahulu. Kalau dulu nggak salah guru SD saya pernah mengajarkan tentang pipolondo ya, ping poro lan sudo gitu kan, mengenai perkalian atau pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan. Dan di mana di sini namun alasan dan juga hal tersebut itu tidak mampu dipahami dan dialami secara matematis oleh peserta didik. Ya ini ya. Jadi jangan sampai mengajarkan dogma. Jangan mengajarkan tadi pembagian dan perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan, tapi tidak menyebutkan alasannya. Gitu. Harus disebutkan alasannya. Alasannya misalnya begini. Dalam kasus ini ya, 7 tambah 8 kali 5 bagi 10. Ini kalau yang dikerjakan ini dulu, 7 plus 8 berarti 15. 15 kali 5 itu hasilnya berapa? 7 plus 8 itu adalah 15. 15 kali 5, 75. 75 dibagi 10 hasilnya 7,5. Gitu kan? 7,5 atau 7,5. Dimana ini sudah masuk ke bilangan pecahan juga, karena memang harapannya sebelum ini sudah masuk konsep pecahan. Hasilnya adalah 7,5. Tapi kalau misalnya yang dikerjakan yang perkalian dulu, 8 kali 5 40, 40 dibagi 10, lalu pembagiannya misalnya 40 dibagi 10 hasilnya 4, 4 tambah 7 hasilnya 11. Ternyata hasilnya berbeda kalau yang dikerjakan perkaliannya dulu. Sehingga nanti siswa diminta untuk menggali lagi, oh berarti di sini kita kurang konsepnya. Harus ada konsep tanda kurung sehingga kita nanti tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Tapi tentu saja siswa harus diajarkan tentang konsep bahwasannya penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, sedangkan perkalian dan pembagian itu juga sama kuat. Artinya tidak terjadi masalah kalau bertemu operasi campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Misalnya tadi ada 5 plus berapa? Plus 3 misalnya dikurangi 4. Ini siswa diajarkan bahwasannya untuk yang seperti ini tidak ada tanda kurung, tapi pengerjaannya itu terserah. Boleh dikerjakan di awal dulu atau yang belakangnya. Bisa dengan 5 plus 3 dulu, 8 kurangi 4 hasilnya
4 kan gitu, atau 3 min 4 dulu, 3 min 4 hasilnya minus 1, minus 1 5 ditambah minus 1 hasilnya juga 4, itu sama aja. Artinya yang mana dulu mau dikerjakan itu nggak masalah. Begitu pula untuk perkalian pembagian, 5 kali 3 dibagi 4 ini pun sama. Mau dikerjakan perkaliannya dulu boleh, pembagiannya dulu juga boleh. 5 kali 3 15, 15 dibagi 4 hasilnya berapa? 15 dibagi 4 sama hasilnya atau yang mudah aja dulu. 5 kali 3 dibagi 2 ya. 5 kali 3 hasilnya 15, 15 dibagi 2 hasilnya 7,5 gitu kan. Atau sebaliknya 3 dibagi 2 dulu yang dikerjakan hasilnya 6. 3 bagi 2 hasilnya 1,5, 5 kali 1,5 hasilnya juga 7,5. Sehingga nanti akan ada pemahaman kalau soal hitungan campurannya adalah plus ketemu minus, ini terserah mau yang dikerjakan dari yang mana dulu. Begitu pula kali sama bagi, mana dulu itu terserah. Tapi nanti seperti yang saya katakan tadi, nanti akan muncul masalah kalau bertemu antara dua operasi hitung, antara 5 misalnya kali 3. Nah, di sini misalnya minus gitu ya. Minus 2 misalnya. Ini mana yang harus dikerjakan? Karena kalau dikerjakan dari perkalian dulu atau minus dulu hasilnya akan berbeda. 5 kali 3 15, 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Tapi kalau 3 minus 2-nya dulu, 3 minus 2 itu hasilnya 1, 5 plus 5 kali 1 hasilnya 5, hasilnya kan berbeda. Kalau dikerjakan dari kalinya dulu atau minusnya dulu. Sehingga nanti anak diajarkan ketika ada dua bertemu operasi hitung yang satu lebih kuat, maka perlu dikasih tanda kurung. Nanti seperti itu. Jadi misalnya soalnya seperti ini, maka siswa nanti akan menjawabnya sama dengan dalam kurung 5 kali 3 minus 2. Kenapa ada kurungnya? Karena perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan. Ini pun berlaku untuk pembagian dan juga penjumlahan. Yang jelas pembagian dan pembagian perkalian sama kuat, pengurangan penjumlahan sama kuat. Pembagian atau perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan atau pengurangan. Itu juga yang harus digarisbawahi. Sehingga nanti kalau sudah ada yang seperti ini, nanti akan muncul mengenai konsep kurung ya. Di mana konsep kurung adalah konsep di mana yang ada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, terus setelah itu anak diajarkan tentang yang seperti ini tadi ya. Kalau ada soal seperti ini, maka nanti yang ada di dalam kurung adalah perkalian sama pembagiannya. Boleh dikerjakan perkaliannya dulu, boleh dikerjakan pembagiannya dulu. Yang jelas nanti muncul tanda kurung ya, muncul tanda kurung di mana nanti juga diajarkan kenapa harus muncul tanda kurung, karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Bisa dibuktikan dengan cara tadi, kalau dijumlahkan dulu hasilnya sekian, kalau dikalikan dulu hasilnya sekian, sehingga nanti muncul konsep berarti perkalian sama pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga muncul tanda kurung. Muncul tanda kurung seperti ini juga contohnya ya. Nanti akan muncul juga pertemuan antara dua tanda negatif. Pertemuan dua tanda negatif itu juga harus dikasih kurung, di mana nanti akan muncul 8 minus 5 itu artinya apa? Artinya adalah 8 plus 5. Kok bisa seperti itu? Nah, ini pentingnya seorang guru untuk mencari suatu media. Bagaimana seorang guru mampu untuk mengajarkan 8 minus 5 secara realistik? Itu kan artinya semacam siswa dikasih 8 buah kelereng, tapi dia diminta untuk mengurangkan dengan bilangan yang minus juga. Kalau tadi kan 8 kurang 5 kan gampang, misalnya 8 dikurangi 5, siswa dikasih 8 kelereng, lalu diminta 5 kelereng, hasilnya masih 3 kelereng, selesai. Tapi kalau diambil minus 5, artinya apa? Nanti kan perlu ada sebuah media yang memberikan jawaban mengenai minus dari tanda minus gitu. Dikurangi oleh tanda negatif itu artinya kan nanti sama dengan 8 plus 5 plus 6. Tapi yang perlu dikenalkan di sini dulu, karena ini tandanya masih minus dan juga plus, maka boleh saja dikerjakan dari minusnya dulu juga boleh, dikerjakan dari plusnya dulu juga boleh. Atau contohnya misalnya ini 8 minus 5 kan hasilnya 13, 13 plus 6 hasilnya 19. Atau minus 5 19
minus 5 ditambah 6 itu hasilnya 1. Lalu ini 8 minus min 5 itu 8 min 1 berarti ya, 8 min 1 hasilnya berapa? Ini kan ini sebuah contoh yang ini ya, menyatakan bahwasanya ternyata walaupun tandanya plus dan minus, tapi yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu itu nanti hasilnya akan berbeda. Jadi di sini kita bisa edit ya. Hasilnya itu kan bisa dengan dua cara. Bisa dengan 8 minus 5-nya dulu yang dikerjakan, sehingga hasilnya adalah 8 berapa? 8 plus 5 13 plus 6. Dimana ini hasilnya akan berbeda kalau plusnya dulu yang dikerjakan. Minus 5 plus 6 hasilnya 1, 8 minus 1 hasilnya 7. Kalau dikerjakan seperti ini hasilnya 19, kalau dikerjakan plusnya dulu hasilnya 7, artinya kan berbeda. Nanti diajarkan mengenai konsep ini. Oh, berarti 8 minus 5 itu artinya adalah yang dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung sendiri. Kalau belum ada tanda kurung, maka nanti akan muncul kesepakatan bahwasannya kalau bertemu antara tanda plus dan juga tanda minus itu bisa dikerjakan dari yang lebih awal dahulu kalau belum ada kurungnya. Nanti guru juga bisa mengajarkan 8 minus 5 plus 6 itu nanti dikerjakan dari yang awal terlebih dahulu, karena di sini kan nggak ada perkalian, nggak ada pembagian. Atau guru juga bisa mengajarkan definisi bahwasannya 8 minus dalam kurung minus 5 itu artinya karena ini minus bertemu plus, maka nanti yang dikerjakan lebih awal dulu dengan memberikan tanda kurung, yaitu 8 minus 5 seperti ini plus 6 seperti ini. Sebagaimana tadi, ketika ada dua operasi yang bertemu, maka kalau ada dalam kurung, maka yang dalam kurung itu dipelajari terlebih dahulu. Dalam contoh tersebut ada sebuah aturan bahwasannya yang berlaku umum, siswa tidak diberi makna dasar pemikirannya. Seperti yang tadi ya, pembelajaran seperti ini pun diharapkan siswa diajarkan lewat media yang realistik dulu, sehingga siswa mampu memahami apa itu makna minus, apa itu plus. Sehingga nanti dia juga akan tahu apa itu tanda kurung, makna dari tanda kurung. Bagaimana cara mengajar seorang guru sehingga siswa memahami kalau ada yang di dalam kurung, maka yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana ya caranya untuk mengajarkan itu kepada siswa? Melalui media yang realistik, bukan sebuah hafalan. Jadi kan kalau yang kita ketahui di SD itu tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu itu kan hafalan. Hafalan artinya maknanya gimana itu? Kenapa yang di dalam kurung kok harus dikerjakan terlebih dahulu? Siswa harus dicari, dituntun untuk mengetahui alasannya dengan menggunakan media yang realistik. Nah, media ini saya serahkan kepada Anda bagaimana cara untuk mencarinya. Lewat kelereng bisa, kue bisa, jeruk bisa, apapun itu, sehingga nanti siswa paham mengenai konsep tanda kurung. Nah, solusinya bagaimana? Solusi menurut Anda itu silahkan Anda angen-angen sendiri, tapi ini bukan tugas ya, bukan tugas. Lalu selanjutnya ketika ada konsep yang lain, ya, konsep mengenai tanda minus itu kadang menjadi operasi, kadang juga menjadi tanda minus saja. Minus 11 di sini kan ini kan bukan operasi, tetapi ini adalah menandakan 11 ini bernilai negatif. Ini bukan menandakan ini dikurangi, itu bukan. Minus yang nempel di angka seperti ini artinya adalah minus yang menyatakan bahwa bilangan 11 itu bilangan negatif. Dan kalau ada cara yang seperti ini nanti juga bisa dikatakan bahwasannya dalam berlaku umum ini juga siswa biasanya nggak tahu alasannya dan juga nggak tahu makna dari perkalian bilangan negatif. Kita kan dulu juga diajari kalau ada plus kali minus hasilnya minus, minus kali plus hasilnya minus, plus kali plus hasilnya plus, minus kali minus hasilnya plus, gitu kan. Kita juga udah tahu min kali min itu plus, gitu kan. Nah, itu alasannya bagaimana? Nah, coba itu dicari media realistiknya juga, sehingga siswa nanti akan paham 5 kali minus 11 itu hasilnya minus 55. Kenapa demikian? Kenapa kok hasilnya 5 kali minus 11 kok hasilnya minus 55? Kenapa hasilnya minus?
itu nanti siswa diajarkan untuk bagaimana siswa mampu memahami alasannya, bukan hanya menghitungnya tapi memahami alasannya. Paradigma di kita, siswa biasanya hanya menghafal, plus kali minus hasilnya minus, minus kali plus hasilnya minus, minus kali minus hasilnya plus, tapi nggak tahu alasannya. Nah, ini tugas seorang guru, bagaimana siswa mampu paham konsep semacam ini dengan tidak menghafal tapi tahu alasannya. Jadi ketika ditanya, nah kenapa kok minus, kenapa 5 kali minus 11 hasilnya minus 55, dia tidak akan menjawab, oh, karena memang aturannya gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau bisa nanti siswa mampu untuk menjelaskan alasannya, gini loh alasannya Pak, nah gitu. Jadi mampu untuk bernalar, itu yang paling penting dari siswa SD itu. Yang selanjutnya ini contoh tentang yang masih hampir sama dengan yang tadi, plus tapi bertemu dengan minus, di mana ada tanda bagi di sana. Nanti siswa diajarkan yang seperti tadi, ini gabungannya berarti ya. Kalau ada plus ketemu minus nanti bagaimana? Kalau minus ketemu plus itu bagaimana? Nalarnya seperti apa? Lalu di sini ada 2 buah operasi. Ini bukan 3 buah operasi ya. Di sini hanya ada 2 buah operasi. Bedakan antara minus sebagai operasi hitung dengan minus sebagai tanda dari suatu bilangan. Plus ini adalah operasi hitung. Bagi adalah operasi hitung. Tapi minus yang ini adalah tanda bilangan yang menyatakan 10 ini bertanda negatif gitu. Jadi di sini itu ada 2 operasi hitung dan 1 tanda negatif. Nah, nanti juga diajarkan, ini kan hampir sama dengan yang tadi ya. Berarti ada 2 operasi hitung plus dengan bagi. Berarti yang dikerjakan yang bagi dulu. Berarti ini artinya minus 10 dan juga 5 harus dikasih tanda kurung. Kenapa demikian? Pembagian lebih kuat daripada penjumlahan, baru nanti dijumlahkan. Karena kalau dikerjakan penjumlahan dulu nanti hasilnya akan berbeda dan siswa diharapkan mampu untuk bernalar sampai sana. Nah, baru nanti kita akan masuk pada operasi bilangan pecahan pada pertemuan selanjutnya, setelah kita mempelajari pembagian dan bilangan rasional ya. FPB dan juga KPK nanti kita akan belajar di sana. Saya kira untuk operasi hitung bagian kedua saya cukupkan sekian. Untuk kehadiran dan juga tugas pertama itu saya minta Anda mengerjakan soal ini ya, dengan caranya. Jadi saya harap Anda sudah paham mengenai konsep ini. Kalau nggak paham berarti ya nggak lulus SD kan gitu. Saya tidak meminta Anda untuk membuat suatu RPP atau strategi pembelajaran, karena itu tugasnya terlalu berat, nanti akan saya berikan saja waktu akhir-akhir sebelum UAS. Tapi yang saya minta dari Anda adalah Anda menghitung saja soal nomor 1 sampai 6, 7 sampai 13 ini ya. Silahkan kerjakan dengan menggunakan konsep yang benar mengenai nalar operasi hitung. Dan juga kalau ada caranya, kasih caranya ya. Jadi kan kalau yang di sini nggak ada tanda kurungnya, kalau nggak ada tanda kurungnya, otomatis tadi ya seperti yang saya katakan, perkalian sama pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga nanti akan memunculkan tanda kurung. Ini harus dikerjakan seperti itu. Kalau hanya bertemu antara plus dengan minus, maka nanti kalau hanya bertemu plus dengan minus, maka boleh dikerjakan plusnya dulu, boleh dikerjakan minusnya dulu. Itu. Lalu bedakan antara plus sebagai lalu untuk yang bawahnya ini nomor 7 sampai 13 ini sudah saya kasih tanda kurung. Kalau sudah ada tanda kurung artinya mau dia plus, mau dia minus, mau bagi, yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu tadi konsepnya ya. Jadi 2 konsep untuk mengerjakan soal-soal ini. Yang pertama, plus minus itu setara, bagi kali itu setara. Bagi kali lebih kuat dari plus minus. Yang selanjutnya, kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Itu catatannya. Sama mungkin saya tambah 1 lagi ya biar nanti lebih lengkap soalnya. Ini misalnya 4 dikurangi minus 2 dikali 3 dikali 9 bagi 3. Ini soal yang terakhir. Tadi konsepnya ya, yang perlu Anda pelajari atau konsep umum yang harus dipelajari oleh setiap siswa itu adalah apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah penjumlahan
pengurangan itu setara, perkalian dan pembagian itu setara, perkalian atau pembagian atau dan sajalah, dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Terakhir, tanda kurung menyatakan dikerjakan terlebih dahulu. Ini ya, secara konsep inilah pedoman-pedoman dalam operasi hitung. Operasi hitung ini harus dipelajari secara konsepnya seperti ini, dan silakan Anda gunakan 4 buah konsep ini untuk mempelajari, untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 14. Silakan di sini Anda bisa screenshot, kerjakan langsung. Kalau misalnya nggak ada caranya, kalau ada caranya kerjakan dengan caranya. Silakan mengerjakan. Anda kerjakan dalam sebuah selembar kertas, di buku, di foto, lalu diupload di grup WA kita. Nanti itu saya gunakan sebagai nilai tugas dan juga nilai absensi, presensi juga. Di awal ini memang saya hanya menerangkan mengenai konsepnya tadi ya, jadi saya menjelaskan, saya bisa rangkum intinya. Kalau mengajarkan ke siswa SD, itu kerjakanlah dengan konsep penalarannya dulu dan juga media yang realistik dulu, sehingga anak nanti tahu alasannya. Bahkan nanti diharapkan anak itu tahu mengapa alasan hari ini, mengapa alasan plus atau ini konsep-konsep ini kok harus dikerjakan, harus dipedomi, ini nalarnya bagaimana. Anak bisa mengetahui alasan dari konsep 4 buah konsep ini. Tapi untuk tugasnya itu saya tidak meminta Anda untuk membuat media dari sini, tapi saya minta Anda untuk mengerjakan ini saja. Artinya saya hanya ingin tahu Anda sudah paham belum mengenai konsepnya. Kalau konsepnya aja belum paham, mosok mau mencari pembelajarannya, kan nggak mungkin. Bagaimana seorang guru mampu untuk mengajar kalau dia sendiri konsepnya belum tahu? Artinya Anda paham dulu konsep, baru setelah paham konsep, Anda nanti bisa menyusun suatu metode pembelajaran yang mengantarkan siswa untuk bernalar dengan menggunakan media yang realistik dan juga inovatif tentunya. Saya kira itu untuk pertemuan yang bagian kedua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.